diduga pernah ikut memenjarakan seorang pendeta YouTuber memurtadkan warga daripada si pejabat ini. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu subscriber channel ini ada-ada saja ya. Ada yang chat gua nyuruh gua memparodikan presenter Metro Mini, bukan Metro Mini, Metro TV yang lagi viral baru-baru ini ya, yang sedang disomasi, yang sedang kocak. Menurut saya ya sangat menarik ya kalau kita memparodikan presenter kocak Metro Mini ya, sebut saja Metro Mini ya, bukan nama yang sebenarnya. Jadi di sebuah negeri ya, sebut saja negeri Konoha ya, di mana negeri Konoha ini adalah negara si paling beragama ya. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama, apa-apa dikaitkan dengan agama ya. Mau sekolah ya, mau minuman, mau milih memimpin sekalipun, yang penting seiman ya, yang penting seagama. Nggak bisa kerja, bodoh amat, yang penting seiman. Bahkan ya, bahkan di negeri Konoha ini saking si paling beragamanya ya, kulkas sekalipun punya agama. Dan kulkas sekalipun punya agama. Sungguh luar biasa. Walaupun warga Konoha ini negara si paling beragama di dunia, namun anehnya mereka sering gontok-gontokan ya, antar umat beragama, gontok-gontokan ya. Dan yang paling anehnya lagi, walaupun mereka gontok-gontokan, sering debat antar umat beragama ya. Mereka itu di sosmed sering debat antar umat beragama, antara minoritas dengan mayoritas. Tapi ya anehnya, walaupun mereka sering debat di sosial media, mereka bersatu ketika nonton BOKF. Jadi film pemersatu bangsa daripada Konoha ini adalah film BOKF. Aneh sih sebenarnya, munafik ya sebenarnya, munafik pangkat 2 ya. Ya, apa-apa dihubungkan dengan agama ya, mau makanan dihubungkan dengan agama, ada halal dan haramnya, tempat wisata dan lain sebagainya. Tapi pemersatunya adalah BOKF. Munafik sebenarnya. Bicara tentang pemersatu bangsa, baru-baru ini ada seorang pejabat di Konoha yang diduga terjerat skandal karena diduga pernah berhubungan dengan bintang film dewasa atau bintang BOKF. Sungguh di luar nurul ya. Namun anehnya pejabat ini, ekspektasi masyarakatnya atau citra daripada masyarakat terhadap pejabat ini adalah lugu-lugu tidak berdosa ya. Dari wajahnya kelihatan pejabat ini wajahnya sangat polos. Bahkan ya setiap dia ngobrol ya, setiap dia ngomong, setiap dia melakukan aktivitas selalu dia awali dengan menyebut nama Tuhannya. Ya, bahkan klarifikasi sekalipun ya, pejabat ini bawa-bawa agama atau bawa-bawa Tuhan. Namun anehnya, walaupun si pejabat ini diusung oleh partai agamis ya, apa-apa dihubungkan dengan agama, ya kelihatan lugu ya, lugu-lugu Fukima ya sebenarnya. Tapi masyarakatnya masih percaya dengan pejabat ini. Karena apa? Karena masyarakatnya mempunyai prinsip yang penting seiman ya, walaupun pejabatnya atau mantan pejabatnya melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti ini, tidak jadi masalah, yang penting seiman. Karena di Konoha itu apa-apa yang penting seiman. Bahkan konon katanya si pejabat ini diduga pernah ikut memenjarakan seorang pendeta YouTuber ya, yang diduga memurtadkan warga daripada si pejabat ini. Kemungkinan si pejabat ini tidak terima ya, walaupun si pejabat ini sering mengatakan saya tidak intervensi kok, saya tidak intervensi pendeta di penjara ya. Walaupun si pejabat mengatakan seperti itu berulang-ulang kali, beratus-ratus kali mengatakan seperti itu, tapi anak TK juga tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Sepertinya si pejabat kali ini yang inisialnya R ini kena batunya, kemakan karma. Karena apa? Karena zaman dulu dia saat berkuasa, dia tidak terlalu berpihak dengan minoritas, terutama seorang pendeta YouTuber yang memurtadkan warganya ya. Sebenarnya pendeta ini
tidak secara terang-terangan memurtadkan ya. Dia hanya bertanya, menginterogasi gitu ya, mereview, tidak menyuruh sebenarnya ya untuk murtad. Tapi ya mungkin saja ya pejabat ini didukung oleh partai agamis yang si paling beragama, apa-apa agama dihubungkan dengan agama, dan jadilah di masa pemerintahan daripada pejabat ini seorang pendeta dipenjarakan. Miris banget ya sebenarnya. Jadi ada pepatah di Konoha yang mengatakan bahwa ketika minoritas berdakwah, maka itu akan disebut dengan penistaan. Ketika mayoritas berdakwah, itu tidak disebut dengan penistaan ya. Jadi di Konoha itu ya, ketika minoritas mereview kitab suci agama mayoritas, maka itu akan disebut dengan penistaan. Tapi ya sebaliknya, kalau mayoritas mereview kitab suci agama minoritas di Konoha, maka itu akan disebut dengan penistaan. Sama seperti yang dilakukan oleh oknum pejabat yang terkena skandal dengan pemain Bowo KF ini ya. Beliau diduga menginterogasi atau mengintervensi seorang pendeta yang juga YouTuber, biar si pendeta ini dipenjara. Wow, miris ya sebenarnya. Apakah ini yang disebut dengan karma? Apakah ini yang disebut dengan Tuhan tidak tidur? Kemudian hal yang paling lucu yang saya perhatikan di Konoha ini, di mana warga Konoha itu sangat standar ganda. Ya, sangat standar ganda. Contoh misalnya, kita ambil contoh. Ya, ketika NASA melakukan perjalanan ke luar negeri, misalnya, bukan ke luar negeri, maksudnya ke luar angkasa, maka warga Konoha akan mengatakan, oh tidak mungkin, itu sungguh tidak mungkin. Ya, bumi itu kan datar. Masa bisa menembus langit ketujuh? Nggak mungkin ya. Tuhan kan di atas, nggak mungkin NASA sampai ke atas. Kalau misalnya kita nunjukin ya foto-foto NASA di luar angkasa, pergi ke bulan dan lain sebagainya, maka warga Konoha akan mengatakan, oh ini mah green screen, ini mah green screen, ini mah nggak bener, ini mah cuman propaganda daripada Mama Rika. Ya, tapi di sisi lain mereka akan mengatakan, ya, oh ternyata NASA ketika pergi ke bulan itu, mereka melihat bulan itu ada semacam retakan. Bahkan ajan sekalipun ya diduga ya sampai ke bulan. Bahkan Neil Armstrong, orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan itu, mendengar suara ajan dari Konoha. Wow, luar biasa. Mohon maaf. Ya. Kemudian ada banyak standar ganda warga Konoha ya dengan agama lain. Contoh misalnya ya, kita ambil contoh yang lain misalnya. Ketika misalnya mereka bekerja ya, warga Konoha biasanya seperti itu ya. Mereka akan ngata-ngatain bosnya kafir lah, tidak beragama lah, tidak beradab dan lain sebagainya. Padahal ketika THR mereka ngantri di depan orang-orang kafir tersebut ya. Kemudian alat-alat komunikasi juga ya, teknologi dan sebagainya. Mereka mengatakan, oh pesawat itu buatan kafir, handphone buatan kafir, ya, semua buatan kafir. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa kita naik pesawat? Itu yang jadi permasalahannya. Ini semacam standar ganda yang tidak masuk akal yang saya perhatikan di Konoha. Ada banyak standar ganda di Konoha. Kemudian kalau misalnya nih ada seorang pejabat di Konoha ya, tidak seagama dengan kita, maka kita akan kata-katain, oh itu kafir, ngapain sih jadi pejabat di Konoha, ngapain, jangan pilih kafir, jangan pilih kafir. Padahal ya bisa aja orang yang dipilih mereka itu orang yang tidak kapabel ya, orang yang tidak berintegritas, orang yang suka korupsi, orang yang tidak becus kerjanya. Jadi apa-apa di Konoha itu ya penting seiman. Semua hal yang penting seiman. Bahkan ya si pejabat yang saya katakan tadi itu walaupun melakukan hal-hal yang tidak bermoral pada saat menjabat, mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka akan mengatakan, oh nggak jadi masalah. Oh Nabi juga punya banyak istri kok. Ya ada istrinya 4, nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Jadi hal-hal seperti ini yang terjadi di Konoha. Saya sering mendengarkan hal-hal seperti ini. Ini namanya standar ganda. Artinya tidak jujur. Kita selalu berpihak kepada seseorang itu
hanya karena agamanya, bukan karena apa? Bukan karena keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, tapi hanya karena seagama. Kemudian saya melihat dalam bidang ekonomi misalnya, kita beralih ke bidang ekonomi dulu ya, saudara-saudara, pemirsa, ya, pemirsa yang terhormat. Biasanya warga Konoha itu akan mengatakan, duit mah nggak dibawa mati, enggak. Tapi giliran nggak punya duit, seperti orang mau mati. Banyak tuh di Konoha melakukan yang namanya begal, ya, kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Bahkan mereka menipu, ya, menggunakan apa? Menggunakan nama Allah juga, ya. Demi Allah, saya nggak nipu. Padahal mereka nipu. Itu adalah semacam lelucon di Konoha, ya. Itu semacam lelucon, ya. Saya sangat sering mendapatkan telepon daripada seorang penipu yang menggunakan nama Masya Allah, ya Allah, saya nggak nipu Pak, saya nggak nipu, beneran saya nggak nipu. Padahal dia nipu. Ya, saya sangat sering mendapatkan telepon seperti itu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menipu. Saudara Anda sekarang lagi di kantor polisi, ya. Saudara Anda sekarang lagi ditahan. Kalau Anda tidak mengirimkan duit, maka saudara Anda tidak akan selamat. Silahkan kirimkan duit ke nomor sekian. Saya sering mendapati telepon seperti itu. Ketika saya tanya, ini benar nggak Pak? Serius nggak Pak? Sumpah? Iya sumpah, demi Allah. Jadi warga Konoha sangat sering menggunakan agama untuk kepentingannya, untuk nipu, ya. Bahkan seorang pejabat sekalipun, seperti saya katakan tadi itu, ya. Kalau pejabatnya itu sudah menggunakan dalil-dalil agama, ya, kemudian semua hal berbau agama, maka akan dianggap, oh ini agamis, padahal enggak. Padahal garong juga tuh, padahal main belakang juga tuh, padahal jaji juga tuh sama ani-ani, coba. Ya, ani-ani dilawan. Bayangkan coba, seorang pejabat masih aktif tapi jajan dengan ani-ani. Apakah itu bermoral atau tidak? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, saya itu sudah trust isu ya terhadap apa? Terhadap pemuka agama yang dikit-dikit bawa agama gitu, ya. Kemudian seorang pejabat dikit-dikit bawa agama. Saya sebenarnya sudah trust isu, ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian trust isu atau tidak? Jadi kalau misalnya ada pejabat itu sudah mulai bawa agama gitu, bawa dalil gitu, ya, dihubungkan dengan agama, ya, sudah seperti mengarah-ngarah, mengatakan atau mengikrarkan dirinya orang yang soleh, yang dekat dengan agama, maka saya biasanya trust isu. Saya berpikir itu cuma topeng, ya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu, di Konoha seperti itu, ya. Saya lebih respect dengan orang yang belak-belakan, lebih respect dengan orang yang tidak menggunakan dalil-dalil agama, lebih respect dengan orang yang to the point gitu, tapi jujur, ya, tidak menggunakan embel-embel agama dan sebagainya, ya. Dalam menjabat juga atau dalam memerintah juga, menurut saya lebih baik kita belak-belakan daripada menggunakan sesuatu hal yang berbau agama, ya, dikit-dikit dihubungkan dengan agama, ya, dikit-dikit ngomong Allah dan sebagainya. Itu kemunafikan yang hakiki. Itu yang terjadi di Konoha. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Konoha ini layak disebut negara si paling religius di dunia? Kalau Konoha negara si paling religius di dunia, kenapa di Konoha itu pagar rumah harus digembok? Kenapa harus punya pagar yang tinggi? Ya, kenapa coba? Kalau Konoha itu adalah negara si paling religius, maka pagar di Konoha tidak perlu dikunci. Ngapain dikunci coba? Orang masyarakatnya religius, ya kan? Ya. Jadi kita itu sebenarnya religius itu cuman di luar-luarnya sebagai topeng. Jadi kita layak disebut sebagai negara paling munafik seantero dunia. Kenapa saya mengatakan munafik? Buktinya warga Walentina konon katanya mau didatangkan Prabowo ke Konoha. Tapi banyak tuh warga Walentina yang menolak. Bahkan selevel pejabat sekalipun banyak kok yang menolak. Ya. Kemudian selevel organisasi keagamaan yang paling tinggi di Konoha juga menolak kok.
Jadi ini namanya munafik kan. Di satu sisi kita mengatakan, oh kita harus mendukung Valentina, kita harus mendukung Valentina. Tapi ketika mau direnovasi atau dievakuasi sebentar doang, kita menolak. Kita menggunakan alasan, jangan. Nanti itu adalah bentuk daripada pengusiran. Padahal cuma sebentar doang ya. Jadi saya melihat Konoha itu kenapa mendukung Valentina? Karena mereka punya musuh bernama Israel. Itu doang sih sebenarnya ya. Kalau masalah kemanusiaan di negara lain masih banyak tuh yang perang. Itu yang mereka tuju sebenarnya. Kebencian ya. Permusuhan terhadap apa? Terhadap Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini pengaruh daripada kitab suci mereka yang ada tulisan kebencian-kebencian di kitab suci mereka itu ya tentang perangilah Yahudi dan lain sebagainya? Silakan disimpulkan sendiri. Saya hanya bertanya ya, saya tidak menyimpulkan. Ya. Kenapa warga Konoha itu suka yang namanya standar ganda? Apakah ini dipengaruhi oleh pemuka agama yang juga standar ganda? Kenapa di Konoha itu banyak orang yang standar ganda ya, yang sering mengatakan jangan berteman dengan kafir ya, jangan memilih pemimpin kafir dan sebagainya. Padahal di sisi lain mereka butuh pemimpin yang jujur, yang bijaksana, tanpa embel-embel agama. Apakah ini yang namanya standar ganda? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya Ray Konoha, salam presenter Metro Mini.